Bagaimana jika tubuh Anda sudah memberikan petunjuk tentang berapa tahun hidup yang tersisa? Setelah usia 65 tahun, setiap matahari terbit terasa seperti kesempatan baru untuk hidup sepenuhnya, namun tubuh Anda diam-diam memberi sinyal tentang masa depan Anda. Beberapa orang berusia akhir 60-an atau lebih masih menari di pesta pernikahan, mengeksplorasi hobi baru, dan tertawa bersama orang-orang terkasih, sementara yang lain merasa melambat karena rasa sakit, kelelahan, atau percikan api yang memudar. Apa bedanya? Ini bukan hanya keberuntungan, ini adalah petunjuk halus yang diungkapkan tubuh Anda setiap hari. Dalam artikel ini, kami membagikan 9 penanda yang didukung sains yang dapat memprediksi berapa lama dan seberapa baik Anda akan berkembang setelah usia 65 tahun. Ini bukanlah mitos atau firasat. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh para ahli lanjut usia yang mengetahui apa yang membuat seseorang tetap kuat. Pada akhirnya, Anda akan melihat sinyal-sinyal ini dalam hidup Anda dan mempelajari langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kesehatan Anda dan menambah tahun-tahun yang menyenangkan. Baik Anda berusia 65 tahun, mendekati usia tersebut, atau sedang merawat seseorang, sekaranglah waktunya untuk mendengarkan dan bertindak. Jangan menunggu sampai masalah kesehatan menyadarkan Anda. Perubahan kecil hari ini dapat membuka hari esok yang lebih cerah. Sebelum kita menyelaminya, jatuhkan "Saya siap" di kolom komentar, tekan tombol berlangganan, dan tunggu sampai akhir untuk mendapatkan tip mengejutkan yang dapat mengubah hidup Anda. Meskipun Anda hanya penasaran, beri kami dukungan agar suasana menyenangkan tetap berjalan. Sekarang, mari kita mulai. Petunjuk pertama, semangat harian Anda. Tingkat energi Anda adalah petunjuk berapa lama Anda akan bersinar. Merasa bersemangat dan siap menjalani hari mencerminkan kesehatan yang baik, nutrisi yang baik, dan gaya hidup aktif, sementara rasa lelah yang terus-menerus dapat mengisyaratkan masalah seperti kurang tidur, stres, atau kondisi medis tersembunyi. Studi menunjukkan bahwa lansia berusia di atas 65 tahun dengan energi tinggi hidup lebih lama dan tetap aktif, sementara kelelahan dikaitkan dengan kelemahan dan penyakit. Bayangkan dua orang sahabat, Ruth dan Jim, keduanya berusia 67 tahun. Ruth melompat dari tempat tidur, ingin sekali berkebun atau bertemu teman, semangatnya menular. Namun Jim melewati hari-harinya, sering tidur siang, dan melewatkan acara-acara yang dulu ia sukai. Vitalitas Ruth meningkatkan kesehatannya, sedangkan kelesuan Jim dapat mengindikasikan masalah seperti anemia atau masalah jantung. Kabar baiknya, Anda dapat mengisi ulang percikan Anda. Makan makanan seimbang, bergerak setiap hari, dan temui dokter jika rasa lelah masih berlanjut. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda penuh dengan kehidupan atau merasa lelah? Jangan biarkan energi rendah meredupkan hari-hari Anda. Mulailah meningkatkan vitalitas Anda hari ini untuk hidup dengan penuh semangat. Jika ini menarik perhatian Anda, berikan petunjuk 1 di komentar di bawah dan berlangganan notifikasi untuk tips lainnya agar tetap bersemangat. Petunjuk kedua, lingkaran koneksi Anda. Persahabatan dan ikatan keluarga Anda mungkin menjadi senjata rahasia Anda untuk umur panjang. Ikatan sosial yang kuat meningkatkan suasana hati Anda, mengurangi stres, dan bahkan memperpanjang usia Anda, sementara kesepian dikaitkan dengan depresi, penyakit jantung, dan kematian dini. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara sosial hidup lebih lama dan lebih cerdas. Bayangkan dua tetangga, Dorothy dan Bill, keduanya berusia 66 tahun. Dorothy berkembang pesat di klub buku mingguannya, mengobrol dengan teman lama, dan mengadakan makan malam keluarga, merasa hidup dan terhubung. Namun, Bill menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian, menjauh dari teman-temannya dan jarang menghubunginya. Kehidupan sosial Dorothy yang dinamis meningkatkan kesehatannya, sementara keterasingan Bill menumpulkan suasana hati dan energinya.
Koneksi memicu aktivitas otak dan melepaskan hormon perasaan senang dan tidak ada kata terlambat untuk membangunnya. Bergabunglah dengan kelompok hobi, teleponlah orang yang Anda sayangi, atau menjadi sukarelawan setempat. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda tetap dekat dengan orang lain atau mundur? Jangan biarkan kesepian mencuri kebahagiaanmu. Mulailah membina hubungan hari ini untuk hidup lebih lama dan lebih bahagia. Jika ini berhasil, beri komentar petunjuk kedua di bawah dan berlangganan untuk terus berkembang setelah 65. Beri komentar, ayo lakukan ini. Di bawah, tekan tombol berlangganan dan tonton sampai akhir untuk mengetahui pengungkapan perubahan yang tidak ingin Anda lewatkan. Tidak merasakannya? Suka cepat masih membantu kami. Petunjuk ketiga. Kelincahan otak Anda. Pikiran yang tajam setelah usia 65 tahun adalah tiket Anda menuju kehidupan yang penuh dan bersemangat. Keterlibatan mental melalui membaca, teka-teki, atau mempelajari keterampilan baru, menjaga otak Anda tetap sehat dan menurunkan risiko demensia. Sementara perlambatan kognitif dapat menandakan masalah kesehatan yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara mental tetap mandiri lebih lama. Bayangkan dua pensiunan, Tom dan Linda. Keduanya berusia 69 tahun. Tom mempelajari buku-buku sejarah, bermain catur, dan belajar gitar, menjaga pikirannya tetap tajam. Linda, bagaimanapun, terus menonton TV tanpa henti, menyadari ingatan dan fokusnya menurun. Otak aktif Tom mendukung vitalitasnya, sementara stagnasi mental Linda mungkin mengisyaratkan kekhawatiran yang lebih dalam. Kabar baiknya, Anda dapat membuat pikiran Anda tetap sibuk. Cobalah sudoku, ikuti kelas, atau debat ide dengan teman. Uji otak Anda hari ini. Apakah Anda tetap penasaran atau merasa bingung? Jangan biarkan pikiran Anda menganggur. Mulailah menantang otak Anda sekarang untuk tetap tajam dan berkembang. Jika ini sesuai, tinggalkan petunjuk ketiga di komentar dan berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak tip yang memperkaya hidup. Petunjuk keempat, ketenangan Anda. Di bawah tekanan cara Anda menangani naik turunnya kehidupan setelah usia 65 tahun dapat membentuk masa depan Anda. Stres kronis tidak hanya memperburuk suasana hati Anda, tetapi juga memicu peradangan, melemahkan kekebalan tubuh, dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan demensia. Mereka yang tetap tenang di bawah tekanan cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Bayangkan dua saudara kandung, Carol dan Mike. Keduanya berusia 68 tahun. Carol menghadapi kekhawatiran, tagihan, drama keluarga, dengan napas dalam-dalam dan pandangan positif, serta tetap membumi. Namun Mike mengkhawatirkan setiap detail, merasa tegang dan lelah karena masalah-masalah kecil. Ketenangan Carol membuat hati dan pikirannya tetap kuat, sementara stres yang dialami Mike meningkatkan tekanan darahnya dan menguras energinya. Stres memicu kerusakan pada seluruh tubuh, namun Anda bisa melawannya. Cobalah meditasi, jalan-jalan sebentar, atau ngobrol dengan teman untuk melepas penat. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda menghilangkan stres atau justru stres yang berkepanjangan? Jangan biarkan kekhawatiran memperpendek usia Anda. Mulailah mempraktikkan penghilang stres hari ini untuk melindungi kesehatan dan kebahagiaan Anda. Jika ini sesuai dengan Anda, beri komentar petunjuk 4 di bawah dan berlangganan untuk tetap terinspirasi. Beritahu kami Anda di sini dengan berkomentar, ikut sertakan saya, dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak tips yang mengubah hidup. Tetaplah sampai akhir untuk mendapatkan permata tersembunyi yang akan membuat hari Anda menyenangkan, dan jika Anda ragu, tetaplah menyukainya. Petunjuk kelima, rasa lapar. Anda akan makanan sehat nafsu makan Anda setelah usia 65 tahun adalah petunjuk kuat tentang vitalitas Anda. Nafsu makan yang kuat dan pola makan yang seimbang memberi bahan bakar pada otot Anda, meningkatkan energi dan memperkuat kekebalan tubuh. Sementara nafsu makan yang memudar atau kebiasaan makan yang buruk dapat menandakan adanya masalah. Penelitian menghubungkan penurunan berat badan yang tidak disengaja atau gizi buruk dengan kelemahan, penyakit, dan umur yang lebih pendek.
Bayangkan dua pensiunan, Alice dan Sam. Keduanya berusia 67 tahun. Alice menikmati makanan rumahan dengan sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian, menjaga berat badannya tetap stabil. Namun, Sam telah kehilangan minat pada makanan, melewatkan waktu makan dan mengemil keripik, menurunkan berat badan tanpa berusaha. Menurunnya nafsu makan Sam bukan hanya sebuah keanehan, ini adalah peringatan bahwa tubuhnya mungkin tidak menyerap nutrisi, sehingga berisiko menjadi lemah dan terserang penyakit. Hilangnya nafsu makan bisa disebabkan oleh pencernaan, hormon, atau perubahan kognitif dini, tetapi Anda bisa mengendalikannya. Fokus pada makanan berwarna-warni dan kaya nutrisi, makan dalam porsi kecil, sering, dan tetap terhidrasi. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda bersemangat dengan makanan atau apakah makanan sudah kehilangan daya tariknya? Jangan biarkan pola makan yang buruk meredupkan semangat Anda. Mulailah memberi nutrisi pada tubuh Anda hari ini agar tetap kuat dan bersemangat. Jika ini benar, berikan petunjuk 5 di komentar dan berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak ide yang meningkatkan kesehatan. Petunjuk 6. Kualitas istirahat Anda tidur. Anda adalah landasan kehidupan yang panjang dan sehat. Istirahat yang dalam dan memulihkan memperbaiki tubuh Anda, meningkatkan kekebalan, dan menjaga otak Anda tetap tajam. Sementara kurang tidur dikaitkan dengan masalah jantung, kabut ingatan, dan sistem kekebalan yang lebih lemah. Studi menunjukkan bahwa orang berusia di atas 65 tahun yang tidur nyenyak selama 7-8 jam hidup lebih lama dan lebih sehat. Bayangkan dua sepupu, Henry dan Joan, keduanya berusia 69 tahun. Henry menerapkan rutinitas sebelum tidur nyenyak dan bangun dengan segar. Namun, Joan berjuang melawan malam yang gelisah, sering terbangun dan merasa lelah di siang hari. Istirahat yang dilakukan Henry menambah energi dan kejernihannya, sementara kurang tidur Joan menurunkan suasana hati dan kesehatannya, sehingga meningkatkan risiko seperti tekanan darah tinggi. Kesulitan tidur bisa berasal dari stres, pola makan, atau kondisi seperti sleep apnea, tetapi Anda bisa memperbaikinya. Cobalah meredupkan layar di malam hari, mendapatkan sinar matahari pagi, atau menyeruput teh herbal sebelum tidur. Periksa tidur Anda malam ini. Apakah Anda bangun dalam keadaan istirahat atau apakah Anda gelisah? Jangan abaikan petunjuk ini. Istirahat yang lebih baik berarti kehidupan yang lebih baik. Mulailah mengubah kebiasaan tidur Anda sekarang untuk mengisi ulang masa depan Anda. Jika ini menarik, beri komentar petunjuk 6 di bawah dan berlangganan untuk terus mengetahuinya. Komentari, saya ikut di bawah, berlangganan lebih banyak, dan tunggu sampai akhir untuk mengetahui perubahan tak terduga yang Anda harap Anda mengetahuinya lebih cepat. Tidak terjual, suka masih membuat hari kita menyenangkan. Petunjuk 7. Stabilitas Anda dengan satu kaki. Keseimbangan adalah kekuatan penuaan, dan kemampuan Anda untuk berdiri kokoh dengan satu kaki dapat mengungkapkan banyak hal tentang masa depan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang berusia di atas 65 tahun yang dapat menjaga keseimbangan selama 10 detik atau lebih cenderung tidak terjatuh dan lebih mungkin hidup lebih lama, sedangkan keseimbangan yang buruk terkait dengan cedera, patah tulang, dan penurunan kognitif. Bayangkan dua orang teman, Bob dan Elaine, keduanya berusia 66 tahun. Bob berlatih berdiri dengan satu kaki sambil menunggu kopinya, bergerak dengan mantap dan mudah. Namun, Elaine terhuyung-huyung saat mencoba menyeimbangkan, seringkali berpegangan pada pagar. Sikapnya yang goyah bukan hanya canggung, ini merupakan petunjuk bahwa otot, otak, atau sistem sarafnya mungkin sedang bermasalah. Keseimbangan yang baik menuntut kaki yang kuat dan pikiran yang tajam, dan kehilangan keseimbangan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih berisiko. Kabar baiknya, Anda bisa melatih keseimbangan Anda. Cobalah berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik setiap hari, berjalan lurus, atau mengikuti kelas yoga. Uji diri Anda sekarang. Bisakah Anda bertahan dengan satu kaki selama 10 detik? Jika belum, jangan menunggu.
Mulai berlatih hari ini agar tetap membumi dan kuat. Jika ini sesuai, tinggalkan petunjuk 7 di komentar dan berlanggananlah untuk mengetahui lebih banyak cara untuk hidup dengan berani. Petunjuk ke-8, kekuatan di tangan Anda. Jabat tangan Anda mungkin menyimpan rahasia tentang masa depan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa kekuatan genggaman merupakan indikator utama kesehatan setelah usia 65 tahun. Genggaman yang kuat dan stabil menandakan otot yang kuat, sirkulasi yang sehat, dan sistem saraf yang kuat, sedangkan genggaman yang lemah dapat memperingatkan kelemahan, penurunan otot, atau risiko penyakit yang lebih tinggi. Bayangkan dua tetangga, Frank dan Gloria. Keduanya berusia 68 tahun. Genggaman Frank kuat, dia membuka stopless dan menarik peralatan dengan mudah. Gloria, bagaimanapun, kesulitan untuk memegang tas yang berat atau memutar tutupnya, menganggapnya sebagai penuaan. Genggamannya yang melemah bukan hanya masalah kecil, itu adalah tanda kekuatan tubuhnya melemah, sehingga meningkatkan risiko terjatuh atau kemunduran. Tangan yang lemah seringkali berarti tubuh yang lebih lemah, namun Anda bisa melawannya. Cobalah meremas bola stres, mengangkat dumbbell ringan, atau menggunakan grip trainer beberapa kali seminggu. Uji tangan Anda sekarang. Bisakah Anda menggenggam dengan kuat, atau apakah Anda merasakan kelemahan? Jangan biarkan petunjuk ini berlalu begitu saja. Mulailah memperkuat tangan Anda hari ini untuk menjalani hidup dengan percaya diri. Jika ini sesuai dengan Anda, beri komentar petunjuk 8 di bawah dan berlangganan untuk terus belajar. Petunjuk 9. Kekuatan dan kecepatan. Langkah Anda, jalan kaki Anda lebih dari sekadar cara untuk bergerak. Ini adalah jendela menuju umur panjang Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang berusia di atas 65 tahun yang melangkah dengan percaya diri dan langkah yang stabil cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang langkahnya lambat atau ragu-ragu. Kecepatan berjalan, Anda mencerminkan kesehatan jantung, kekuatan otot, dan fungsi otak Anda. Bayangkan dua orang sahabat, Martha dan Ed, keduanya berusia 67 tahun. Martha berjalan cepat di pagi hari, langkahnya cepat dan pasti, menyusuri trotoar dengan mudah. Namun Ed melambat, semakin sering berjalan terseok-seok dan sering berhenti, merasa tidak stabil. Langkah Martha yang kuat menunjukkan bahwa tubuhnya sedang berkembang, sedangkan langkah Ed yang lamban dapat menandakan hilangnya otot, sirkulasi yang buruk, atau perubahan neurologis. Jalan yang tersendat-sendat bukan sekadar menjadi tua, itu adalah tanda bahwa fondasi Anda perlu diperbaiki. Kabar baiknya, Anda dapat membangun kembali langkah Anda. Mulailah dengan jalan kaki setiap hari, tambahkan gerakan penguatan kaki seperti squat atau coba latihan keseimbangan. Perhatikan langkah Anda hari ini, apakah Anda bergerak dengan tujuan atau melambat? Jangan mengabaikan petunjuk ini, langkah Anda adalah penyelamat Anda. Mulailah dengan berjalan kaki 15 menit dan rasakan perbedaannya. Jika ini menarik perhatian Anda, berikan petunjuk 9 di komentar dan berlanggananlah untuk mendapatkan tips lainnya agar tetap bersemangat. Menonton video tentang 9 petunjuk vital untuk hidup panjang dan penuh semangat setelah usia 65 tahun terasa seperti membuka mata hati untuk memahami pesan halus yang tubuh saya kirimkan selama ini. Setiap petunjuk, energi harian, koneksi sosial, ketajaman mental, ketahanan terhadap stres, nafsu makan, kualitas tidur, keseimbangan, kekuatan genggaman tangan, dan kekuatan langkah bukan sekadar tanda, melainkan undangan untuk lebih mencintai diri sendiri dan hidup dengan penuh makna. Dalam budaya Indonesia yang kaya akan nilai kekeluargaan dan kebersamaan, petunjuk tentang koneksi sosial sangat menyentuh saya. Seringkali, kesibukan sehari-hari membuat saya lupa menjalin hubungan dengan keluarga atau teman, tetapi kisah Dorothy yang berseri-seri karena klub buku dan makan malam keluarga mengingatkan saya akan pentingnya silaturahmi. Di Indonesia,
Acara seperti arisan, kenduri, atau sekadar ngobrol di teras rumah adalah cara kita menjaga ikatan, dan saya bertekad untuk lebih sering mengunjungi tetangga atau menelepon saudara. Selain itu, petunjuk tentang keseimbangan dan kekuatan genggaman tangan benar-benar membuka wawasan. Saya tak pernah menyadari bahwa kemampuan berdiri di satu kaki atau kekuatan memegang sesuatu bisa begitu penting untuk menjaga kemandirian di masa depan. Video ini dengan dasar ilmiahnya memberi saya keyakinan bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Budaya Indonesia yang menghargai semangat gotong royong dan kehidupan sederhana mengajarkan saya untuk tidak mengejar kesempurnaan, tetapi konsistensi. Saya belajar bahwa penuaan bukan tentang kehilangan vitalitas, melainkan tentang membangun kehidupan yang lebih kaya dengan pilihan sadar. Mulai sekarang, saya akan berjalan kaki selama 15 menit setiap pagi, menikmati makanan sehat seperti sayur kol play atau ikan bakar, dan memastikan tidur yang cukup dengan mengurangi waktu layar di malam hari. Langkah-langkah ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk menginspirasi anak-anak dan cucu saya agar hidup dengan semangat yang sama. Video ini mengajarkan bahwa kekuatan ada di tangan saya secara harfiah dan kiasan, dan setiap usaha adalah hadiah untuk masa depan. Dalam semangat Indonesia yang penuh kehangatan, seperti saat kita berkumpul di pasar malam atau menikmati dangdut bersama, saya ingin menjalani hari-hari dengan penuh syukur dan energi. Pelajaran terbesar adalah bahwa hidup sehat adalah bentuk bakti kepada diri sendiri dan keluarga. Dengan mengambil langkah kecil, seperti mengikuti senam pagi di RT atau mengobrol dengan teman lama, saya bisa membangun kehidupan yang tidak hanya panjang, tetapi juga penuh tawa dan kebersamaan. Video ini adalah pengingat bahwa penuaan adalah perjalanan untuk merayakan hidup, dan saya siap menjalaninya dengan hati terbuka, seperti menari di pesta kampung, penuh semangat dan cinta. Penutup video, ajakan bertindak. Gimana teman-teman? Apa petunjuk favoritmu dari video ini? Tulis di kolom komentar petunjuk mana yang paling ngena buatmu, misalnya petunjuk 1 atau langkah apa yang mau kamu coba mulai hari ini. Jangan lupa tekan tombol like biar semangat ini menyebar, share ke keluarga atau teman yang perlu inspirasi, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan konten keren lainnya. Dukungan kalian bikin kami semangat bikin video berikutnya. Yuk, kita wujudkan hidup sehat dan bahagia bareng-bareng. Tulis, ayo semangat, di komentar dan kasih like sekarang.